Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nur Ilsa dengan nomor induk mahasiswa 211220008 akan memaparkan materi tentang relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi ada pengertian relasi. Relasi adalah hubungan antara himpunan daerah asal domain dan daerah kawan kodomain. Anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan anggota himpunan dari daerah kawan sesuai relasinya. Dengan contoh, misal himpunan A, Tokyo, Bangkok, Seoul. Himpunan B, Thailand, Korea Selatan, Jepang. Himpunan C, kimchi, pad thai, bulgogi, sushi. Antara relasi himpunan A dan B. Relasi di mana A ke B sama dengan Tokyo, Jepang, Bangkok, Thailand, Seoul, dan Korea Selatan. Semisal dari contoh tersebut kita gambarkan dalam diagram panah. Nah, jadi dari himpunan A ke B. Jadi ini A-nya sebagai domain dan ini kodomainnya. Himpunannya kan A ke B. Jadi A ke B-nya itu Tokyo dan Jepang. Ini. Terus Bangkok dan Thailand, dan juga Seoul dan Korea. Nah, ini bentuk diagram panah. Setiap anggota himpunan A tepat berpasangan dengan setiap satu anggota himpunan B, sehingga relasinya disebut sebagai fungsi atau lebih spesifiknya korespondensi satu-satu. Relasi antara himpunan C dan B. B sama dengan Thailand, Korea Selatan, Jepang. C, kimchi, pad thai, bulgogi, sushi. Relasi B ke C sama dengan Thailand pad thai, Korea Selatan kimchi, Korea Selatan bulgogi, Jepang sushi. Hubungan di atas bukanlah fungsi karena ada satu anggota himpunan B yang berpasangan dengan dua anggota himpunan C, yaitu Korea Selatan yang berpasangan dengan kimchi dan bulgogi, namun keduanya masih termasuk relasi. Contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari juga bisa dilihat pada selisih keluarga, di mana setiap orang tua bisa memiliki anak lebih dari satu. Cara menyatakan relasi. Cara menyatakan relasi itu bisa dinyatakan dalam beberapa bentuk. Misalnya yang pertama, diagram panah. Cara menyatakannya adalah dengan membuat dua bangun yang merepresentasikan domain dan kodomain. Dalam bangun tersebut diberikan tanda berupa titik sebanyak anggota himpunannya. Lalu hubungkan titik-titik dari daerah domain menuju titik-titik daerah kodomain yang menggunakan tanda panah. Misalnya contoh 1, A himpunannya 1, 2, 3, 4 dan B himpunannya 1, 4, 9, 6, 2, 5. Tuliskan dahulu domain serta kodomainnya. Semisal domain A 1, 2, 3, 4, kodomain B 1, 4, 9, 16, 25. Relasi A akar dari B. Bentuk diagram panahnya, nah, seperti ini. Semisal akar dari 1 itu 1, akar dari 2 itu 4, akar dari 3 itu 9, akar 4 itu sama dengan 16. Dari daerah hasil atau bisa disebut range sama dengan 1, 4, 9, 6. Untuk 25 tidak termasuk hasil karena tidak memiliki pasangan dari daerah domain. Untuk contoh 2, semisal himpunan P 2, 3, 4, 5. Himpunan Q 4, 7, 8, 9, 10. Tuliskan dahulu domain dan kodomainnya. Semisal domain P-nya himpunan 2, 3, 4, 5. Kodomain Q himpunannya 4, 7, 8, 9, 10. Relasi A faktor dari B, berarti A faktor dari B. Nah, untuk diagramnya seperti ini. Semisal faktor dari 2 itu 4, dan juga
karena kan di kodomainnya ada 8, juga termasuk 8. Untuk faktor 3 itu dia 9, 4 dia 4 dan 8, 5 dia faktornya 10. Adapun perbedaan dari kedua contoh adalah pada contoh 1, setiap anggota domain tepat berpasangan dengan satu anggota kodomain secara berurutan. Dengan demikian, diagram panah tersebut menunjukkan suatu relasi yang disebut himpunan pasangan berurutan. Sementara itu, pada contoh 2, anggota domain ada yang berpasangan dengan 2 anggota kodomainnya, artinya diagram tersebut hanya disebut relasi. Kemudian dinyatakan dalam diagram Kartesius. Selain diagram panah, relasi juga bisa ditulis dalam bentuk diagram Kartesius. Sumbu X menunjukkan daerah domain dan sumbu Y-nya daerah kodomain. Untuk contohnya, semisal himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 1, 4, 9, 6, 16, 25. Tuliskan dulu domain serta kodomainnya. Untuk domainnya, A sama dengan 2, 3, 4, 5, 6. Kodomainnya B 1, 2, 3, 4. Nah, untuk relasinya, diagram Kartesius digambarkan seperti berikut. Untuk gambaran diagram panah. Nah, kita lihat dari soal domainnya 2, 3, 4, 5, 6. Kodomainnya 2, 4, 3, 1, 2, 3, 4. Relasinya R memetakan X ke Y ditambah 1. Nah, kita misalkan di kodomain itu X, berarti kalau X-nya 1, kalau X-nya kita ganti 1, berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, untuk hasilnya atau range-nya berarti 1,2 atau 2,1. Nah, bisa kita gambarkan seperti ini. 2,1. Kemudian untuk 2 sendiri kita misalkan di sini 2 ditambah 1 berarti 3. Berarti kita lihat dari domainnya berarti himpunannya 2,3. Nah, kita gambarkan 2,3 atau 3,2. Untuk 3 kita misalkan X-nya 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, berarti himpunannya itu 3,4 atau 4,3. Terus untuk 4 ditambah 1 sama dengan 5, berarti 4,5. 4,5 atau 5,4. Materi selanjutnya yaitu pengertian fungsi atau pemetaan. Fungsi adalah hubungan antara daerah domain dan kodomain, di mana setiap satu anggota domain tepat berpasangan dengan satu anggota kodomain. Artinya, fungsi merupakan bentuk relasi khusus. Setiap fungsi sudah bisa dipastikan relasi. Namun, setiap relasi belum tentu fungsi. Adapun syarat khusus yang harus dimiliki oleh suatu relasi agar bisa dikatakan fungsi. Yang pertama itu dia tidak boleh ada anggota domain yang tidak berpasangan. Artinya seluruh anggota domain harus memiliki pasangan. Berikutnya, tidak boleh ada anggota domain yang berpasangan lebih dari satu atau bercabang. Nah, jadi anggota domain ini harus satu saja pasangannya ke kodomain. Adapun jenis-jenis fungsi secara umum, fungsi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Nah, untuk fungsi injektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Pada injektif ini, anggota kodomain boleh tidak berpasangan. Perhatikan contoh berikut. Nah, jadi dia domainnya harus berpasangan dan kodomainnya boleh ada anggota yang tidak berpasangan. Seperti contohnya ini domain dan ini kodomain. A berpasangan dengan P, B berpasangan dengan R, C berpasangan dengan S. Nah, di kodomain ada satu anggota yang tidak berpasangan. Nah, itu
tidak masalah karena merupakan kodomain. Setiap anggota domain tepat berpasangan dengan satu anggota kodomain, namun masih ada anggota kodomain yang tidak berpasangan. Ini disebut contoh injektif. Nah, kemudian contoh surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Nah, berarti di sini surjektif itu dia harus kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Berarti kodomainnya harus berpasangan semua anggotanya. Pada surjektif ini setiap anggota kodomain boleh berpasangan dengan lebih dari satu anggota domain. Untuk contohnya seperti ini. Domain A berpasangan dengan kodomain P, domain B berpasangan dengan R, domain C berpasangan dengan kodomain Q, dan domain D berpasangan dengan R. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa kodomain itu dia berpasangan semua dan bisa dua himpunan yang dipasangkan dari domainnya. Nah, untuk yang ketiga, fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Artinya, anggota kodomain tidak boleh bercabang. Untuk contohnya, dia bisa dikatakan dia disebut korespondensi satu-satu. Nah, dia anggota domain dan kodomainnya tepat berpasangan satu-satu. Misal dari domain A itu berpasangan dengan kodomain P. Domain B berpasangan dengan kodomain Q dan domain C berpasangan dengan kodomain R. Untuk notasi fungsi, penulisan fungsi sama seperti relasi. Misalnya notasi dari fungsi A ke B biasanya dinyatakan sebagai F A ke B atau FA sama dengan B. Notasi tersebut memiliki arti fungsi F memetakan setiap anggota himpunan A dengan satu anggota himpunan B. Lebih jelasnya lagi untuk memperdalam materi tadi, kita bisa mengambil satu contoh di mana ini contohnya sebuah fungsi f memetakan x ke y dengan fx sama dengan 4 ditambah 2x memiliki daerah asal himpunan 1, 3, 5, 7. Gambarkan diagram panah tersebut. Nah, untuk pembahasannya, pertama kita tentukan dahulu daerah kawan atau kodomainnya yang anggotanya sama dengan daerah hasil. Caranya adalah dengan substitusikan nilai dari daerah asal pada persamaan fungsi yang tersedia. Untuk persamaan fungsinya, bisa kita lihat untuk persamaan fungsinya 4 ditambah 2x. Ini persamaannya. Kemudian dari soal tersebut sudah ditentukan daerah asalnya, di mana daerah asalnya 1, 3, 5, 7. Nah, untuk memasukkan ke persamaan, jadi x-nya itu kita ganti dengan 1, 3, 5, 7. Nah, dari persamaan tersebut 4 ditambah 2 x-nya baru kita ganti 1, berarti 4 tambah 1 kali 2 berarti 4 tambah 2 sama dengan 6. Kemudian untuk yang kedua x-nya sama dengan 3, 4 ditambah 2 kali 3 6, berarti 4 ditambah 6 sama dengan 10. Nah, kemudian untuk yang ketiga, untuk x sama dengan 5, berarti 4 tambah 2 kali 5. 2 kali 5 kan 10, berarti 4 tambah 10 sama dengan 14. Kemudian untuk x sama dengan 3, 4 ditambah 2 kali 7. 2 kali 7, 14 tambah 4 sama dengan 18. Nah, jadi untuk daerah hasilnya adalah 6, 10, 14, dan 16. Jika digambarkan dalam bentuk diagram panah menjadi seperti berikut. Nah, jadi ini daerah asal tadi 1, 3, 5, 7. Nah, jadi ini hasil yang kita dapatkan dari persamaan fungsi. Nah, jadi X itu dia berpasangan dengan kodomain Y6.
Y dari 6. 3 berpasangan dengan 10, 5 berpasangan dengan 14, 7 berpasangan dengan 18. Nah, sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.